Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Harif. Pak Harif, di Ya, Mas. awal ya banyak perawat sekitar bulan Maret ya, itu yang mengeluhkan terbatasnya jumlah APD. masker, bahkan pakai harus Ya. saling Berganti, ganti ya, iya, saling iya, ganti iya. ya. Nah, kalau saat ini gimana Pak? Nah, keluhan APD untuk saat ini di dalam hotline kami itu sudah mulai sangat berkurang. Berkurang keluhannya maksud saya, artinya ada kondisi kecukupan terhadap APD tersebut. Terutama pada rumah sakit rujukan utama maupun rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Itu sudah mulai berkurang keluhannya. Yang masih ada keluhan yang datang ke kami itu adalah rumah sakit swasta dan puskesmas. Nah, jadi barangkali ini perlu juga jadi perhatian, APD-APD ini perlu juga pada teman-teman puskesmas itu diperhatikan dan diberikan alokasi yang cukup untuk mereka. Dan ini saya kira penting karena mereka itulah yang melakukan kontak tracking. Kalau ada pasien yang positif di rumah sakit, ditanya keluarganya siapa kan? Nah, kemudian lingkungannya seperti apa? Yang melakukan siapa itu? Adalah perawat-perawat puskesmas. Dan mereka harus terlindungi dan menggunakan APD yang cukup lengkap juga. Nah, saya kira itu mereka keluhkan karena ya masih kurang lah. Gitu. Itu kalau catatan yang masuk ke PPNI, Iya. berapa banyak lagi yang perlu disediakan untuk APD? Kalau kita kaitkan dengan jumlah pasien yang bertambah sampai hingga sekarang ini 60.000 Pak. Ya, harusnya kan gini, kalau 60.000 itu kan kita hitungannya per harian kemudian dikalikan sekian kan gitu kan. Nah, kalau misalnya kemarin DKI itu saja perlu sehari 1000 APD, ya kan? Itu untuk pasien yang setiap hari 250 angka, berarti kan 4 kali lipat Pak. Jadi kita perlu sehari ini berapa pasien kita yang dirawat, kita perlu 4 kalinya. Karena apa? Karena paling tidak orang yang masuk ke misalnya ruang rawat COVID tersebut ada 3 shift, ya, shift pagi, sore, dan malam. Belum lagi setiap yang masuk itu ada saja misalnya kalau dia sudah masuk pakai APD, kalau keluar kan harus diganti Pak. Oh, itu tidak bisa dipakai ulang ya? Tidak bisa dipakai ulang lagi. Sekali pakai. Sekali pakai dan buang gitu. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya kebutuhan, ya. Sehingga oleh karena itu kita juga dalam perawatan pasien, kalau memang pasiennya itu perlu hanya pemantauan saja di isolasi, kita minimalkan kontaknya. Dengan catatan apa? Supaya kita terhindar paparan dan meminimalkan juga kebutuhan APD-nya begitu. Satu hari itu satu perawat biasanya pakai berapa APD? Kan ada shift, satu hari Iya, itu berapa jam iya. shiftnya? Kalau di rumah sakit rujukan itu pada umumnya maksimal 3 jam Pak. Satu perawat 3 Satu jam? perawat 3 jam. Jadi kalau satu shift itu 2 perawat lah. Oke. Ya, jadi kalau 3 shift berarti 6 perawat. Berarti sudahkah harus 6? Sudah 6 ya? Sudah harus 6 gitu kan. Nah, tetapi kalau di Wisma Atlet Pak, itu memang masih kasihan teman-teman kami, itu sampai 7 jam menggunakan APD. Dan itu tidak diganti? Tidak diganti. Padahal SOP-nya dia hanya boleh Iya, 3 jam ya? 3 jam. Itu Tapi- kenapa sampai 7 jam Pak? Nah, karena di Wisma Atlet itu hanya pemantauan minimal. Ya, memang kami sudah usulkan itu, tetapi karena memang keterbatasan ketersediaan dan cadangan untuk hal-hal yang sangat urgent, maka masih disanggupi oleh mereka menggunakan APD yang lengkap seperti ya hazmat itu selama 7 jam. Dan itu memang tidak nyaman sekali, 7 jam tidak boleh minum, makan, buang air. Itu berarti Itu. dalam kondisi mereka tertekan tuh Pak? Tertekan dan harus fit gitu. Harus fit. Nah, dan kami sudah sampaikan keluhan itu kepada pihak kementerian. Mungkin nanti akan ada satu modifikasi dalam sistem kerjanya. Karena di Wisma Atlet itu cukup pemantauan dengan CCTV dan lain sebagainya juga bisa dilakukan gitu. Nah, kalau menurut para perawat, mereka dalam kondisi tertekan, stres atau tidak nyaman menggunakan 7 jam, itu mestinya kan harus ada solusinya nih Pak. Iya, iya. Nggak bisa dibiarkan sampai tahun depan masih begini nih. Nah, Iya, iya. ini persoalannya di mana nih? Siapa yang harus menyelesaikan Pak? Iya, saya kira kita semua lah. Mulai Tapi dari dalam konteks ini kan ini jadi tugas siapa nih? sudah pasti tugas pemerintah. Dalam Pasti hal tugas ini pemerintah. Departemen Kesehatan. Iya, karena Departemen Kesehatan mengeluarkan protokol dan harus di protokol itu harus juga dipatuhi oleh mereka yang mengeluarkan juga sendiri kan gitu.
Dan ini hanya kasus kejadian di Wisma Atlet. Wisma Atlet ya. Di rumah sakit lain di daerah tidak? Tidak ada, tidak. Rata-rata hanya 3, kalaupun lebih paling 3,5 jam Maksudnya gitu kalau ya. di Jakarta yang jadi sentral bisa dong? Iya. Tapi mungkin karena Wisma Atlet ini kan rumah sakit darurat khusus gitu ya. Dengan berbagai teknologi yang ada di dalamnya cukup meringankan sekali untuk kerja kan gitu. Pemantauan dengan CCTV di beberapa kamar gitu. Barangkali itu faktornya, Pak. Ya, kita lanjut segmen berikut, Pak. Ya. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Ini kan juga ada kaitannya dengan alat transportasi ya, Pak ya. Betul Nah, sekali. kalau mereka harus naik kendaraan umum, Angkutan-angkutan umum, transportasi umum, kalau cukuplah menunjukkan kartu identitas dia tenaga kesehatan, ya kalau ya antriannya masih jauh bolehlah ke depan karena dia harus jam 7.